Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Susadi Berda dengan NIM akhir 193 dan teman saya Muhammad Aditya Putra Romadoni dengan NIM akhir 006. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu akses pendidikan yang merata. Tetapi sebelum itu izinkan kami menjelaskan secara sederhana apa itu HAM. HAM dapat dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk dihargai, dan hak untuk dihormati sebagai manusia yang kemudian berkembang menjadi hak-hak lainnya saat seseorang menjalani kehidupannya sebagai bagian dari masyarakat. Pemahaman mengenai HAM merupakan bagian dari pengetahuan yang bekerja dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan ini dapat menjadi basis yang fundamental bagi setiap manusia untuk berinteraksi satu sama lain dan memungkinkan terbentuknya peradaban yang memanusiakan manusia. Hal ini berhubungan dengan nilai-nilai HAM yang menjaga martabat manusia untuk saling menghormati saat hidup berdampingan secara damai, setara, tanpa memandang latar belakang etnis, gender, ras, maupun kelas, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama manusia. Kesadaran diri seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia dapat dilihat sebagai hasil dari proses pemahaman yang berlangsung selama hidupnya. Proses di mana seseorang menemukan pengetahuan tentang HAM sangatlah penting karena berhubungan dengan pengetahuan seseorang untuk memahami haknya dan juga hak orang lain. Dalam proses tersebut diperlukan medium yang mendasarinya, salah satunya melalui pendidikan. Di samping itu, pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diterima secara luas seperti dalam publikasi Deklarasi HAM 1948 dan Deklarasi UNESCO 1990 tentang pendidikan untuk semua. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Legitimasi HAM juga tertuang dalam ranah pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Pertemuan antara pendidikan dan HAM menjadi begitu penting. Dan sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Korelasi antara pendidikan dengan pengetahuan HAM dapat dianggap sebagai proses yang harusnya berkesinambungan. Namun, realita pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan secara nyata tentang pendidikan untuk semuanya. Kesenjangan dalam akses pendidikan terjadi di Indonesia. Berbagai alasan seperti infrastruktur pendidikan yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik, keterbatasan dalam mengakses informasi, hingga faktor biaya yang tidak murah masih dijumpai dalam sebagai problematika pendidikan di Indonesia. Dari pendidikan yang tidak merata, kesempatan untuk menyerap pengetahuan pun juga tidak bakal merata dan memungkinkan pengetahuan tentang hak asasi manusia tidak dapat terdiseminasi secara inklusif dan menyeluruh ke setiap lapisan masyarakat. Mewujudkan kesetaraan pendidikan tidak hanya mencakup kesempatan yang sama, tetapi juga akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya dan menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua. Menjaga sikap netral sangatlah penting. Memastikan bahwa semua anak terlepas dari status sosial ekonomi, jenis kelamin, ras, atau geografi mereka memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang kesetaraan dalam akses pendidikan, bantuan keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal merupakan bagian dari upaya ini. Pada Permendikbud Ristek nomor 13 tahun 2022 mencakup 7 prioritas pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan nomor 2 pembangunan revolusi budaya dan pembangunan budi pekerti. Ketiga, meningkatkan stabilitas pemerintahan di bidang hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu, peningkatan produktivitas yang berdaya saing, pelaksanaan evolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya dan bangsa, membangun pola pikir nasional yang berkelanjutan, peningkatan literasi, inovasi, kreativitas, serta penataan dan perbaikan proses birokrasi merupakan sasaran kebijakan dan strategi negara. Hal ini untuk memastikan bahwasanya nanti kita belum mencapai
Indonesia Emas 2045, bagaimana sumber daya manusia kita bisa berkualitas daya saing di nasional maupun di kancah internasional.